Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Huha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat ke-105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara-saudara, setiap kita orang percaya yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Namun demikian, ada banyak orang yang meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan bahkan beberapa orang menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebuah buku yang mengklaim mencatat rangkaian peristiwa sejarah yang dapat dipercaya harus menjalani uji keakuratan mengenai pokok bahasan, waktunya, adat istiadatnya, tempat dan tokoh-tokohnya. Dan sekalipun Alkitab menyampaikan kebenaran rohani, bukan berarti ujian terhadap keakuratan sejarah itu tidak diperlukan. Hal ini perlu kita lakukan, saudara-saudara, untuk membungkam mereka yang menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan atau Alkitab adalah buku yang tidak akurat. Saudaraku dikasih oleh Kristus, Alkitab siap menghadapi ujian ini, walaupun telah ditulis lebih dari 40 penulis dari berbagai macam latar belakang budaya dalam jangka waktu lebih dari 1600 tahun. Jika catatan penulis Alkitab terbukti tidak sesuai dengan fakta sejarah, maka kebenaran rohani yang tercatat di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Alkitab patut dipertanyakan. Ini namanya Alkitab kredibel atau tidak. Artinya harus siap diuji, harus siap dipretelin. Dan apakah Alkitab bertahan atau tidak terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepadanya. Luar biasanya Alkitab tidak pernah menutup diri terhadap setiap kritik, bahkan terhadap ujian-ujian keakuratan atas dirinya. Apakah benar yang ditulis oleh Alkitab itu sesuai dengan fakta sejarah atau tidak? Atau jika ada dalam catatan Alkitab tidak sesuai dengan fakta sejarah, maka Alkitab pun layak untuk ditolak kesahihannya. Artinya jika ada catatan sejarah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, maka keakuratannya perlu dipertanyakan. Itu baru namanya kitab itu punya kredibel atau tidak. Jadi kalau ada kitab yang menolak untuk dikoreksi, menolak untuk dikritisi dan sebagainya, dan tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, patut dipertanyakan apakah itu kitab kebenaran atau tidak. Nah, saudaraku, catatan Alkitab terus-menerus menghadapi berbagai ujian berkaitan dengan keakuratan sejarahnya. Orang-orang skeptis dan para arkeolog kerap mempertanyakan apakah betul yang ditulis oleh Alkitab itu berdasarkan fakta atau tidak. Namun demikian, Alkitab terbukti memiliki keakuratan sejarah yang unik dan tidak tertandingi oleh kitab-kitab lain dan bahkan buku-buku sejarah yang lain. Marilah kita terlebih dahulu membahas beberapa contoh arkeolog awal tentang ujian Alkitab dan kesimpulan ilmiah yang dihasilkannya. Sebagai contoh, pada abad ke-19 ada orang-orang skeptis dan para arkeolog yang menuduh bahwa Alkitab membuat pernyataan fiktif ketika menyebut orang-orang Het atau bangsa Het. Karena tak ada satupun bukti di luar Alkitab tentang bangsa itu. Karena tak ada satupun bukti yang dicatat di luar Alkitab tentang bangsa Het itu pernah ada atau tidak. Jadi tuduhan para skeptis itu mengatakan bahwa Alkitab telah membuat kisah palsu tentang bangsa Het. Tetapi saudara-saudara, setelah tahun 1906, penggalian di Hattushas yang terbukti sebagai ibu kota bangsa Het mengubah apa yang semula dianggap mitos sebagai kenyataan sejarah yang akurat. Dengan kata lain, apa yang ditulis oleh Alkitab itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Arkeologi mengungkapkan bahwa bangsa Het pernah muncul sebagai bangsa yang kuat. Penggalian tersebut mengesahkan sepenuhnya catatan Alkitab tentang bangsa Het. Bahkan sebuah loh batu dari Mesir mencatat pertempuran sengit antara Ramses II dan bangsa Het di Kadesi di sungai Orontes, membuktikan bahwa catatan Alkitab tentang sejarah bangsa Het itu adalah akurat.
sesuai dengan fakta historis dan sesuai dengan sejarah bangsa-bangsa yang dimuat dan dicatat di dalam kitab-kitab sejarah bangsa-bangsa lain. Contoh lain adalah ilmuwan semula menuduh catatan Alkitab tentang Belsatsar sebagai catatan yang salah karena tidak ada catatan selain Alkitab yang menyebut tentang raja ini. Akan tetapi pada tahun 1853 para arkeolog menemukan sebuah prasasti di Ur yang memperkuat catatan Alkitab. Dengan kata lain, catatan Alkitab tentang Raja Belsatsar itu benar. Prasasti itu menunjukkan bahwa Belsatsar memerintah dengan ayahnya Nabonides. Arkeologi terus menguatkan catatan Alkitab. Salah satunya adalah Dr. G.O. Kinnaman menegaskan keakuratan sejarah Alkitab yang menakjubkan ini dengan mengatakan, dan ratusan ribu benda-benda purbakala yang ditemukan oleh para arkeolog, tak satu pun yang berlawanan atau menyangkal satu kata, frasa, klausa atau kalimat dalam Alkitab. Namun justru menguatkan dan membuktikan bahwa catatan Alkitab itu benar. Bukti lain bahwa Alkitab dapat dipertanggungjawabkan adalah seorang doktor bernama Nelson Gluck, arkeolog Yahudi yang terkenal pada abad ke-20, menegaskan keakuratan Alkitab dalam bukunya River in the Desert. Dapat dikatakan secara tegas bahwa tidak ada penemuan arkeologi yang berlawanan dengan acuan Alkitab. Sekian banyak penemuan arkeologi yang ada justru meneguhkan, baik secara garis besar maupun secara terperinci, pernyataan historis dalam Alkitab. Penjelasan tadi adalah sebagian kecil dari sekian banyak catatan keakuratan Alkitab dengan penemuan ilmu pengetahuan. Jadi saudaraku dikasihi Kristus, melalui apa yang saya sampaikan di atas tadi, saya ingin menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya berbicara tentang apa yang Allah mau kerjakan buat saudara dan saya, tetapi juga di dalamnya berisi tentang peristiwa-peristiwa yang akurat yang terjadi di dalam sejarah umat manusia. Jadi, mari kita teguhkan dan kuatkan hati kita untuk percaya sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sanggup mengubahkan, menguatkan, dan meneguhkan tiap kita orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menuntun kami, menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh
when my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever.